sosok ini mengikuti Mbak ini sampai dia meninggal. Dia ingin segera membawa wanita ini untuk hidup berdampingan dan menikah dengan dia di alam goibnya gitu. Gak mau mister, saya gak mau mister. Kamu itu ketika mens ya tidak pernah mencuci pembalutmu sebelum dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X dan saya biasa ditemani oleh Mas Sevi. Bagaimana kabarnya Mas Sevi? Alhamdulillah sehat Mister. Ya, alhamdulillah Mas Sevi sehat ya Mas Sevi ya. Mister juga kan? Iya, saya juga sehat di sini dan mudah-mudahan kalian yang ada di rumah selalu sehat walafiat dan dilindungi semuanya dari mara bahaya ya. Amin. Ya teman-teman, di sini ada yang beda. Di sini saya ditemani oleh seorang gadis ya. Dia ini masih mahasiswa, tetapi nggak tahu mau dilanjut atau enggak, soalnya dia merasa ragu gitu. Dan teman-teman, di sini saya nggak akan bercerita panjang lebar, justru yang akan bercerita gadis ini ya. Gadis ini akan bercerita tentang kehidupannya karena terdapat sesuatu yang janggal ya. Ada sesuatu yang sedikit ganjil ya di luar nalar manusia biasa. Nah, kenapa saya di sini? Nanti dia yang akan menjelaskannya dan kenapa tidak di rumah saja gitu. Baik, perkenalkan Mbak, namanya siapa? Iya mister, nama saya Ina mister. Saya kan kuliah dan saya mengambil jurusan kedokteran. Ya, terus? Saat ini kan saya sedang magang di rumah sakit. Tapi pada saat saya magang ada kejadian yang aneh. Aneh gimana? Maksudnya gimana? Iya, kan waktu itu saya sama teman saya magangnya berdua ya. Dan itu posisi sudah malam. Saya kira itu udah nggak ada pasien yang ngantri lagi, udah selesai. Tapi waktu saya sedang ngobrol sama teman saya, itu tiba-tiba ada satu orang yang datang, tiba-tiba masuk. Lalu dia duduk, saya sama teman saya pikir ada data yang belum saya input atau ada apa gitu. Mungkin pasien baru yang baru datang masuk, mungkin bisa juga. Ya, lalu setelah 10 menit, saya coba beranikan diri untuk bertanya sama dia. Dia itu perempuan, mister. Perempuan. Iya, saya tanya dia. Tapi waktu saya tanya dia menjawab, justru dia malah mengeluarkan air liur yang sangat banyak, mister. Mungkin bisa juga kan ada orang yang memiliki kelainan ya, nggak bisa menutup ini mulutnya, jadi kadang ada yang selalu nyerocos air liurnya gitu. Iya, di desa saya juga ada orang yang seperti itu bawaan dari lahir, bisa saja seperti itu. Enggak, mister. Soalnya sebelum dia memulai bicara, dia itu baik-baik aja. Sama sekali nggak mengeluarkan air liurnya. Tapi setelah mau jawab, dia mau bicara, air liurnya itu banyak banget. Terus aku coba panggil ke dokter. Waktu aku panggil ke dokter, tiba-tiba orangnya itu udah nggak ada, mister. Udah nggak ada, ke toilet atau pulang? Enggak, mister. Bener-bener udah hilang, nggak ada. Tapi, mister, itu di kursinya masih ada air liurnya yang banyak banget, mister. Aku sama teman aku udah ketakutan banget. Aku juga mikirnya itu orang gila, mister. Makanya aku langsung pulang beresin semua yang berada di rumah sakit itu. Terus aku pulang sampai di kosan. Itu sehari selanjutnya ya, mister. Kan aku sama teman aku beda shift, Ya. pagi sama malam. Nah, waktu itu di kosan itu ada air liurnya juga kayak gitu, mister. Sampai di kos-kosan juga? Iya. Terus eh waktu aku berangkat ke rumah sakit yang sedang aku magangin itu, air liurnya itu ada juga dan justru masih banyak dan bau banget, mister. Emang itu murni air liur atau memang air yang tumpah biasa? Bukan, itu bukan air yang tumpah biasa. Soalnya bau banget, mister. Kalau air biasa yang tumpah kan gak bau. Dan
bentuknya kan enggak seperti itu. Soalnya itu kalau dipegang lengket-lengket kayak gitu, Mister. Hmm. Dan kental banget. Oh, mungkin itu airnya Mas Sefi mungkin. Hah? Iya, airnya Mas Sefi kan bau dan lengket-lengket gimana gitu. Kan saya belum pernah bertemu sama dia. Oh, Belum pernah, Mister. Iya, baru kali ini. terus kelanjutannya gimana? Lanjutannya ya, kan udah takut banget itu. Ya, Jadi aku pulang, dan di situ aku kayak diteror dengan suara orang yang itu loh, apa namanya, meludah gitu, keras banget. oh, iya 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 iya. Lari keluar, tuh nggak ada orangnya, tapi justru yang ada air yang kayak gitu lagi, Mister. Sama persis, dan banyak banget. Aku udah nggak berani ya, Mister, di situ. Akhirnya aku pulang, Iya. dan di situ kan eh, sama itu juga ya. Waktu aku tidur, Mister, tiba-tiba aku itu ditindihin sama dia. Dia itu kan perempuannya, Mister. Iya. Pakai bajunya itu warnanya merah, rambutnya dia itu panjang, dan dia itu nindihin saya, Mister. Sampai saya itu pegel banget, terus saya sampai dibawa ke rumah sakit. Oh, sampai dibawa ke rumah sakit. Iya, Oh, berarti itu tindihannya itu posisi nyata, bukan waktu tidur. bukan. Itu beneran. Tapi kata dokter, aku itu nggak kenapa-kenapa, nggak ada kayak gejala sesak nafas, itu nggak ada. Ya. Ya, jadi teman-teman ini harus hati-hati ya, karena pengalaman seperti ini tidak hanya dialami oleh satu orang saja, bisa juga dialami oleh orang lain. Karena ini merupakan teror ya, teror makhluk goib. Ya, saya juga pernah menjumpai orang-orang yang ya sering diteror seperti ini. Cuman ini terlalu sangat parah. Ya, biasanya makhluk yang meneror itu dia itu membenci orang yang diteror tersebut, atau dia menyukai orang yang diteror tersebut. Ya, kenapa orang yang diteror tersebut ini apa? Kalau dia suka tapi diteror, karena supaya orang yang diteror itu cepat meninggal dan nanti ruhnya akan dibawa berdampingan dengan makhluk goib tersebut. Berarti selama masih dalam peneroran, makhluk itu selalu mengikuti cewek ini, Mister. Ya, sekarang pun saya sudah melihat, cuman biarkan dia itu yang menjelaskan ke penonton, bukan saya. Ada kelanjutannya lagi nggak? Ada, Mister. Kan saya udah takut banget, udah bingung. Akhirnya saya itu cerita sama orang tua saya tentang semua kejadian saya dari awal mulai saya magang sampai saya pulang. Dari awal magang sampai pulang. Iya, soalnya dari kejadian itu orang-orang yang setiap bertemu aku itu katanya selalu bilang saya itu bau nggak enak, Contoh baunya bau seperti apa? bau busuk, Mister. Bau busuk. Iya, baunya itu katanya nggak enak. Mungkin Mister juga menciumnya. Ya, tapi saya bisa menghilangkan ini dalam sekejap, cuman ini tergantung dirimu juga. Ya. Ya, nanti saya akan membantu kamu. Tapi kok kenapa kamu meminta saya untuk melakukannya di sini, atau kamu ingin menjelaskan kenapa harus di tempat ini, nggak di rumah saja? Nah, ini, Mister, beberapa hari ini secara berturut-turut itu aku tidur, tapi aku bangun-bangun itu selalu berada di tempat ini, Mister. Selalu di sini. Aneh banget kan, Mister? Ya, jadi teman-teman, jika kalian mengalami hal seperti ini, nggak perlu nunggu sampai 2 atau 3 kali ya. Cukup 1 kali saja. Jika kalian tidur sampai berpindah tempat, berarti itu memang ada sesuatu hal yang tidak baik dengan kalian. Jadi alangkah baiknya kalian itu datang ke orang pintar
atau orang, ya maksudnya orang pintar itu bukan berarti semuanya dukun ya. Orang pintar itu pertama dokter, dokter itu juga orang pintar ya. Kedua kiai, kiai juga orang pintar. Yang ketiga orang yang bisa mengatasi masalah gaib. Kadang orang yang berpindah tempat itu bisa juga kelainan kesehatan. Ada orang yang tidur sambil berjalan, dan ada orang yang tidur karena memang dipindahkan oleh jin ya. Jadi kalau orang yang tidur sambil berjalan itu yang bisa menyembuhkan hanya dokter, tetapi orang yang dipindahkan oleh jin itu yang menyembuhkan itu adalah kiai dan orang yang biasa berinteraksi dengan jin. Astagfirullahaladzim, kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mister? Sini. Nih. Ya, ini air liurnya nih. Mana, Mister? Ini di tangan nih. Lengket lagi. Astagfirullahaladzim. Ini memang diteror di kamu. Gak apa-apa. Ini sering kayak gini. Iya mister, ini gimana mister? Aku harus gimana? Astagfirullahaladzim. Baiklah, saya akan segera membantu kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wujudkan dirimu, tunjukkan dirimu. Jangan kau ganggu terus ke di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau wujud. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. mister. Kok Ini ini bukannya aku lihat mister? ya, Pakaiannya beda mister. ya, tapi wujud aslinya itu seperti ini. Ini adalah wujud aslinya dia. Ya, kalau dia menampakkan diri seperti ini di hadapan kamu secara nyata, ya, maka kamu akan ketakutan. Maka dari itu dia akan mewujudkan dirinya secantik mungkin. Tetapi karena ilmunya dia belum sehebat jin-jin di atasnya yang bisa merubah persis sekali seperti manusia yang cantik seperti model Korea atau apa, ini belum mampu ya. Jadi dia itu hanya bisa merubah dirinya seperti yang kamu lihat dan teman kamu lihat seperti itu. Assalamualaikum. Astagfirullah, tinggi sekali ya Mas Evi ya. Kenapa kamu meneror dia terus? Kamu menyukainya? Kok bisa? Bebaskan dia. Bebaskan dia. Tidak mau. Astagfirullah. Jadi gini Mbak. Mbak Ina, dia itu menyukai Mbak. Hah, mister? Tapi kan aku perempuan, dia kan perempuan mister. Ya, mungkin ya namanya hal-hal gaib, nggak menyukai meskipun dia itu perempuan atau laki-laki, bisa saja menyukai karena ya bukan karena jadi dari jenis kelaminnya, mungkin menyukai dari postur tubuhnya atau apa, karena di alam gaib itu nggak dibedakan antara wanita dengan prianya ya. Mau sampai kapan kau mengikutinya? Astaga, ya benar teman-teman. Jadi sosok ini mengikuti Mbak ini sampai dia meninggal. Dia ingin segera membawa wanita ini untuk hidup berdampingan dan menikah dengan dia di alam gaibnya gitu. Gak mau mister, saya gak mau mister. Saya gak mau nikah sama dia juga mister. Kamu dengar? Dia itu tidak mau. Jadi kamu jangan mengganggu dia. Dia tidak mau sama kamu. Kenapa? Astaga. Dia gak mau pergi dari kamu, ya. Dia itu sudah sangat menyukai kamu karena hal yang kamu lakukan sangatlah buruk. Ya. Apa mister? Gini. Yang pertama, kamu itu ketika mens, ya, tidak pernah mencuci pembalutmu sebelum dibuang. Dan kamu sering menaruhnya sembarangan. Betul bukan? Iya mister. Nah, makanya dari itu mulai sekarang kamu harus menghentikan perbuatan itu.
Tapi kalau saya lakuin itu, dia akan pergi, Mister. Belum tentu. Saya minta kamu pergi dari dia. Oh, ada syarat. Apa itu? Hostel, saya nggak mengizinkannya. Ya, tapi saya akan bertanya dulu ke dia, apakah dia mau. Ya, jadi dia meminta satu syarat ke kamu. Ya, selama 17 hari dia ingin setiap kamu tidur mengelus kepala kamu. Kalau kamu menyetujuinya, dia akan pergi. Dan kamu harus memotong ayam cemani, tapi kamu sendiri yang memotongnya. Kalau kamu mau, dia akan pergi. Tetapi saya punya cara lain. Yang cara lain apa, Mister? Pertama, kamu harus ke pesantren agar kamu bisa merubah diri kamu. Lalu apa lagi, Mister? Sudah, hanya itu. Karena di pesantren kamu akan dididik untuk menjadi orang yang benar. Iya, Mister. Kalau saya ke pesantren bisa membuat dia pergi dari saya mau, Mister, ke pesantren. Dengar sendiri? Dengar sendiri tidak? Dia itu tidak mau ikut denganmu dan tidak menyetujui persyaratan darimu. Kenapa? Pergi sekarang. Pergi sekarang atau aku tendang. Saya tahu kamu akan kembali ke dia, tapi saya akan merubah dia menjadi lebih baik hingga kamu tidak bisa mendekatinya. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Nggak mau juga? Perlu pembuktian? Baiklah. Pergi, saya sentil kau. Meskipun saya tahu kamu akan kembali. Allahu Akbar. Mister, dia kemana? Dia pergi. Terus aku gimana, Mister? Dia akan tetap mengikuti kamu sampai kamu benar-benar berubah. Ya, kalau kamu berubah, dia akan tidak akan mengikuti kamu. Ya, jadi ini semua dari kamu. Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Kamu agamanya apa? Islam, Mister. Bagus. Kalau Islam, kamu hanya mengikuti syariat agama Islam. Jika kamu bukan Islam, saya akan menyuruh kamu untuk masuk ke dalam Islam. Nah, di sini tadi dia jelaskan dia akan selalu meneror kamu. Nanti pulang dari sini, kamu bilang ke ibu, pamitan, saya mau ke pesantren. Nanti saya antar ke pesantren agar kamu bisa merubah diri kamu, ya. Pertama, kamu jangan buang pembalutmu sembarangan. Sebelum dibuang, harus kamu kucek sampai bersih, baru kamu boleh membuangnya. Dan membuangnya pun nggak boleh dalam wujud seperti itu, harus dibungkus lagi. Ya, itu memang pantangan buat wanita. Nggak boleh melakukan hal seperti itu. Iya, Mister. Ya, yang kedua, ya, kamu itu jangan terlalu sering tidur tanpa baju. Nanti kamu akan selalu disukai oleh hal-hal goib. Ya, nggak boleh melepas semua pakaianmu. Ketika kamu tidur, memang ada banyak orang yang memperdebatkan harus melepas baju, ya Mas Evi, ya. Iya, Mister. Tetapi itu boleh, tapi kamu harus memakai bajunya di luar yang mungkin harus menutupi auratmu yang sensitif itu, ya. Jangan terlalu terbuka, nggak baik. Ya, dia buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi ini pelajaran buat kalian juga yang ada di rumah. Jangan sampai kalian itu, ya, untuk wanita ya, apalagi yang baru masa puber, yang sudah mulai mens, itu orang tua harus mendidik anaknya ketika mens pertama harus dikucek sampai bersih dan dibuang dalam keadaan dibungkus, ya. Jangan sampai terbuka, karena sosok gaib itu akan sangat menyukai hal seperti itu. Ketika kalian orang tua, ya, kalian mau melihat anak kalian itu tidur dengan tanpa busana, ya, kalian itu harus menegurnya.
minimal harus bilang ya, kalau nggak dibelikan baju tidur kan itu lumayan sejuk dipakai ya, nggak seperti baju biasa ya. Jadi teman-teman, saya undur diri, saya akan mengantar Mbak Ina ini untuk pulang ke rumahnya dan untuk diantar ke pesantren juga ya. Ayo Mas Evi, Ayo, Mister. kalau kamu melanggar ini nanti kamu akan diikutin terus. Ayo Mbak, silakan monggo. Ayo Mas Evi, bismillahirrahmanirrahim.